Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2141. Raja Neraka tidak menerimaku. Ucapannya sungguh mengejutkan. Nathan Clark berteriak. Seluruh Dewan Angkasa terkejut. Nathan Clark. Reputasi seseorang sesuai dengan namanya. Siapa Nathan Clark? Semua anggota Dewan Angkasa pernah mendengarnya. Bahkan senior Balai Rahalang berkata bahwa mereka tidak sebaik Nathan Clark. Jadi begitu nama ini keluar, seluruh pelosok Dewan Angkasa terkejut. Intinya, bukankah Nathan Clark sudah mati? Bagaimana dia hidup kembali? Bagaimana dia masih hidup setelah mati berulang kali? Dia bahkan telah menemukan jalan ke Dewan Angkasa. Segera master-master Dewan Angkasa muncul. Di antara mereka ada beberapa orang yang pernah ditemui Nathan Clark sebelumnya. Tetapi mereka semua adalah tokoh pinggiran Dewan Angkasa. Petinggi Dewan Angkasa yang sebenarnya juga datang setelah mendengar berita tersebut. Mereka yang datang adalah 4 jenderal dewa yang saat ini mengatur seluruh situasi. Sebenarnya, ada total 12 jenderal di Dewan Angkasa. Berdasarkan 12 zodiak. 4 para jenderal dewa yang datang adalah Jenderal Dewa Kepala Harimau, Jenderal Dewa Kepala Kuda, Jenderal Dewa Kepala Monyet, dan Jenderal Dewa Kepala Anjing. Mereka adalah 12 orang yang berkuasa selain Panglima Dewa yang memimpin Dewan Angkasa. Nathan Clark, kamu masih hidup. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mati bersama Lucifer dari laboratorium para dewa? Kerumunan itu sangat terkejut melihat Nathan Clark masih hidup. Nathan Clark tersenyum. Mau bagaimana lagi? Raja Neraka tidak menerimaku. Kamu, Dewa Iblis Megam, lancang. Kamu berani datang ke sini. Segera kerumunan Dewan Angkasa mengenali Dewa Iblis Megam di sebelahnya. Alasan mengapa Dewa Iblis Megam masih bisa bebas. Bukan karena Dewan Angkasa tidak mampu menanganinya. Tetapi dia masih jauh untuk membiarkannya diperhatikan dan ditangkap secara khusus. Namun dia langsung datang ke depan pintu. Semua orang Dewan Angkasa sangat marah. Pantas saja kamu menemukan tempat ini. Ternyata karena dia. Semua orang dengan cepat mengerti mengapa Nathan Clark bisa datang ke sini. Dewa Iblis Megam menatap mereka dengan tatapan mematikan. Tinjunya terkepal. Nathan Clark dengan cepat berkata, "Hari ini kami datang karena urusanku. Tidak ada hubungannya dengan dia." Semua orang fokus pada Nathan Clark. "Apa urusanmu?" "Aku datang untuk melihat putriku," kata Nathan Clark. Claudia Wilson bahkan lebih bersemangat. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan cucunya. Jenderal Dewa Kepala Kuda langsung menolak. Selain anggota dari Dewan Angkasa, dilarang masuk. Silakan kembali. Jenderal Dewa Kepala Harimau juga berkata, tidak boleh. Alamat Dewan Angkasa telah terungkap. Mereka tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus menghapus ingatan mereka. Tanda tangani serangkaian perjanjian. Sedangkan untuk dia, bunuh tanpa ampun. Jenderal Dewa Kepala Harimau menatap Dewa Iblis Megam dengan tatapan mematikan. Hari ini dia sendiri yang datang mencari masalah. Mereka tidak akan melepaskannya. Apa? Aku tidak boleh datang menemui putriku. Nathan Clark sedikit kesal saat mendengarnya. Sejak kapan dia harus melewati persetujuan mereka untuk menemui putrinya? Hari ini, aku harus menemui putriku apapun yang terjadi. Dan dia datang bersamaku. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh Nathan Clark. Nathan Clark melirik keempat para jenderal dewa. Sekarang Dewa Iblis Megam patuh padanya. Dan akan bekerja untuk Neslandia di masa depan. Jika seseorang seperti dia terbunuh di sini, apa yang akan terjadi? Kata-kata sederhana Nathan Clark membuat marah semua anggota Dewan Angkasa. Bahkan seperti sedang memprovokasi Dewan Angkasa. Dengan perkataanmu, kamu semakin tidak akan diizinkan masuk. Kepala Harimau marah. Pertama, Dewan Angkasa bukan rumahmu yang bebas masuk sesukamu. Kedua, anakmu adalah rahasia utama Dewan Angkasa. Tidak ada yang boleh menemuinya. Ketiga, jika kamu berani melindunginya, kamu menjadi musuh Dewan Angkasa. Beberapa orang lainnya ikut berkata dengan suara dingin. Dengarkan kami. Cepat hapus ingatanmu dan pergi. Kami tidak akan mempersulit kamu dan ibumu. Tentu saja ini demi Nana. Tapi jangan berharap yang lain dapat pergi dari sini. Jaga sikapmu. Makna di balik kata-kata itu sederhana.
Nathan Clark tidak akan diperbolehkan bertemu Nana atas kemauannya sendiri dalam hidup ini. Nathan Clark bahkan lebih marah. Lalu bagaimana jika aku harus menemuinya hari ini? Bab 2142. Jenderal Dewa Kepala Harimau. Jika kamu bersikap sopan kepada Nathan Clark, dia juga akan bersikap sopan kepadamu. Tetapi jika kamu bersikap kasar padanya, dia akan menjadi lebih kasar daripada kamu. Ada apa dengan Dewan Angkasa? Orang-orang Dewan Angkasa tidak menyangka Nathan Clark menjadi sangat liar. Dia bahkan tidak memandang Dewan Angkasa. Sontak membuat marah 4 para jenderal dewa. Berani memprovokasi Dewan Angkasa. Bunuh tanpa ampun. Bunuh. Jenderal Dewa Kepala Harimau yang pemarah meninju Nathan Clark dengan marah. Dengan satu pukulan, dunia berubah warna. Di ruang kecil itu, kerumunan orang menyadari betapa menakutkannya pukulan ini. Di bawah kendalinya, kekuatan pukulan ini hanya akan meledak di ruang kecil ini. Tidak akan menyebar ke area lain. Tidak hanya melakukan pukulan ledakan yang mematikan. Namun yang menakutkan adalah dia bisa mengendalikannya. Mengendalikan sifat mematikan dalam area yang sangat kecil ini. Baik Nathan Clark maupun Dewa Iblis Megam belum pernah melihat jurus ini sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Dewan Angkasa. Mereka sangat kuat. Hanya saja mereka tidak ingin membuka kartu truf. Sekarang pukulan dari Jenderal Dewa Kepala Harimau sudah cukup untuk menjelaskan seberapa kuat Dewan Angkasa itu. Bola mata Dewa Iblis Megam hampir terbang keluar. Terlalu kuat. Tekanan yang mengerikan. Sekarang dia adalah semut di mata Dewan Angkasa. Apalagi dirinya yang dulu. Pukulan Jenderal Dewa Kepala Harimau sekarang cukup untuk menghancurkannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dulu dia terlalu naif. Merasakan bahaya datang. Di ruang kecil, ketiganya telah merasakan aura dari pukulan ini. Aura menakutkan itu seperti nyala api bersuhu tinggi yang akan melelehkan orang. Claudia Wilson merasakannya dengan sangat kuat. Itu adalah rasa sesak seperti kematian. Jenderal Dewa Kepala Harimau ingin membunuh mereka. Dia menyerang menggunakan jurus membunuh yang memusnahkan. Nathan Clark adalah satu-satunya orang yang tidak panik sama sekali di tempat itu. Boom! Dia juga meninjunya. Buk! Terdengar suara teredam. Gerakannya tidak terlalu besar. Karena keduanya bisa mengendalikannya. Mengendalikan semua kekuatan dalam ruang kecil. Tidak akan membuat terlalu banyak keributan. Tapi setelah menerima pukulan, Nathan Clark baik-baik saja. Jenderal Dewa Kepala Harimau dengan mudah menetralkan pukulan itu. Seluruh kerumunan terkejut. Dia adalah Jenderal Dewa Kepala Harimau. Di antara 12 para Jenderal Dewa, kekuatannya termasuk yang teratas. Dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di Dewan Angkasa. Ketika dia menyerang, dia menggunakan teknik membunuh terbaik. Bagaimana bisa dengan mudah diblokir oleh seseorang? Sulit dipercaya. Selama ini, meskipun dunia luar telah mengabarkan betapa hebatnya Nathan Clark sebagai dewa, penyelamat, dan sebagainya. Tapi semua orang Dewan Angkasa memandangnya sebelah mata. Bukan karena mereka merasa dirinya tinggi. Alasan utamanya adalah keberadaan mereka seperti dewa. Tidak peduli seberapa kuat Nathan Clark dan yang lain. Mereka hanya manusia. Beberapa keajaiban yang dilakukan manusia adalah hal lumrah di tangan dewa seperti mereka. Membuat tidak ada yang memandang baik Nathan Clark. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa Dewan Angkasa tidak sebaik Nathan Clark. Itu membuat mereka marah. Bahkan menyimpan dendam. Melihat Nathan Clark datang ke sini hari ini, sebenarnya ada beberapa orang yang diam-diam senang. Karena akhirnya ada kesempatan untuk memberi Nathan Clark pelajaran dan memberitahu dunia betapa kuatnya Dewan Angkasa. Mereka dapat memberitahu semua orang bahwa Nathan Clark lemah. Apalagi saat Nathan Clark memprovokasi Dewan Angkasa. Itu membuat semua orang semakin bersemangat. Benar saja. Pada akhirnya Jenderal Dewa Kepala Harimau menyerang. Tapi apa hasilnya? Dia dengan mudah dihentikan oleh Nathan Clark. Menakjubkan. Ternyata manusia benar-benar bisa menantang seorang dewa. Nathan Clark benar-benar sekuat itu. Dia melewati banyak master Dewan Angkasa. Dan langsung bertarung dengan para jenderal dewa. Mengejutkan. Raut wajah keempat para jenderal dewa juga berubah drastis satu demi satu. Ini. Jenderal Dewa Kepala Harimau menjadi gila.
Tidak bisa membunuh Nathan Clark dengan satu pukulan adalah aib baginya. Sekarang Nathan bahkan mampu menghentikannya. Jenderal Dewa Kepala Harimau menjadi marah karena malu. Kamu cari mati. Jenderal Dewa Kepala Harimau meraung. Dia ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya untuk menghapus rasa malunya. Nathan Clark harus mati. Hari ini aku ingin menemui putriku. Siapapun yang menghentikanku akan kubunuh. Nathan Clark juga sangat marah. Bersambung.